Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada seluruh teman-teman semua yang sudah hadir di majelis malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di pembagian huruf. Teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis kata. Ya, sudah kita sampaikan bahwa jenis pertama adalah isim, jenis kedua adalah fiil, jenis ketiga adalah huruf. Ya, sudah kita sampaikan juga isim, fiil, dan huruf baik dari segi arti maupun dari segi tanda. Kemudian kita masuk ke pembagian huruf. Ya, pembagian huruf. Di sini penulis Hafizahullah Ta'ala ya membagi huruf tersebut menjadi tiga macam. Ya, ada yang huruf khusus untuk isim. Artinya adalah dia hanya ada di isim. Huruf jenis kedua adalah huruf yang hanya untuk fiil saja. Dia hanya masuk pada fiil saja. Kemudian jenis ketiga ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa juga masuk kepada fiil. Ya. Di sini kita mulai dari huruf yang khusus masuk ke isim saja. Kenapa? Karena isim jenis kata yang paling kuat. Li'uluwihi, ya. Karena kondisi dia yang kuat dibandingkan dua kawan yang lain. Kemudian huruf yang hanya masuk pada isim ini terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah ada yang namanya huruf jar. Huruf jar itu Nah, adalah simpelnya huruf jar ini sudah kita sampaikan pada pertemuan semalam, dia adalah amil jar. Gara-gara huruf inilah kata setelahnya atau gara-gara huruf inilah isim setelahnya menjadi dijar dengan kasroh atau pengganti kasroh. Iya, huruf jar ini banyak teman-teman ya, banyak. Kemudian kapanpun kita dapati jar, kapanpun kita dapati huruf jar, artinya adalah huruf jar ini dia hanya masuk pada isim, ya, nggak bisa masuk ke fiil, ya. Huruf jar ini disebutkan yang pertama adalah ada min. Apa min itu? Min itu ya sebagaimana disampaikan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitab Al-Awabil Al-Mi'ah, bahwa min itu asal maknanya adalah ibtida'u al-ghayah. Ya, artinya adalah permulaan atau dari. Ya, min artinya dari. Contohnya banyak ya teman-teman sekalian ya. Ya misalkan ana min Makkah misalkan. Ana min Makkata ila Madinah misalkan. Seperti itu. Jadi min itu dia ibtida'u al-ghayah. Artinya adalah dari. Kemudian ilah. Ilah ini juga secara asal maknanya adalah intihau al-ghayah. Artinya adalah sampai yang menjadi titik tujuannya. Ya, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan ke
ke cahaya. Jadi cahaya itu adalah tujuan dia atau akhir dari keinginannya. Jadi itu makna ilah ke ya atau hingga bisa. Kakuat. Kemudian Minta kamera an tuh. ya. Kemudian an ini asal maknanya adalah lil mujawazah ya melewati ya. Misalkan Roma itu as-sahma anil qaus ya. Artinya adalah aku telah melempar anak panah ya sehingga melewati al-qaus ya. Al-qaus itu busur ya. Al-qaus. Naam. Jadi an ini dia menyesuaikan. Kalau secara asal dia lil mujawazah melewati, tapi bisa juga bermakna tentang ya. Ala ala ini isti'la ya asal maknanya. Apa itu isti'la? Di atas. Misalkan ajlisu alal kursi. Aku sedang duduk di atas kursi ya. Ala itu lil isti'la. Kemudian fi itu lizzarfiyah ya di dalam. Contohnya apa? Contohnya adalah ana fil bait. Artinya adalah ana berada di dalam rumah. Sebentar teman-teman. Afwan kita lanjutkan ya. Rubba ya. Rubba ini rubba ini secara makna dia bisa secara asal dia bisa litaklil bisa litaksir ya. Bisa bermakna sedikit, bisa juga bermakna banyak. Misalkan rubba rojulin karimin lakituhu ya. Sedikit sekali laki-laki yang mulia yang aku temui ya. Jadi rubba itu nanti dia harus digandengkan dengan eh mausuf ya. Mausuf. Artinya adalah dia nanti memiliki sifat. Dan mausuf ini harus nakiroh. Itu syarat penggunaan rubah ya. Jadi bisa bermakna taklil, bisa bermakna taksir ya teman-teman untuk rubah. Kemudian mud. Mud ini maknanya sama dengan munzu. Artinya adalah sejak. Nah, teman-teman sekalian, kapanpun kita dapati min, ila, an, ala, fi, rubah, mud, munzu. Artinya adalah dia huruf-huruf jar ini hanya masuk pada isim saja. Hanya masuk pada isim saja. Kemudian huruf kedua yang hanya masuk pada isim adalah huruf istisna. Apa itu huruf istisna? Huruf istisna itu adalah huruf yang mengandung makna kecuali. Kecuali. Ya. Misalkan hadoro at-tullabu illa zaidan. Hadoro at-tullabu illa zaidan. Artinya adalah seluruh santri hadir kecuali Zaid. Jadi Zaid ini keluar dari tulab ya. Artinya adalah Zaid tidak termasuk dari rombongan tulab yang hadir ya. Jadi dia dikeluarkan dari tulab. Jadi teman-teman sekalian, kapanpun kita dapati illah, pasti setelahnya itu isim.
Jadi kaidahnya sama seperti huruf jar tadi. Kalau kita dapati huruf jar berarti setelahnya nanti pasti isim. Kapanpun kita dapati huruf istisna yang artinya kecuali setelahnya pasti isim, ya, nggak mungkin fiil. Nah, kecuali teman-teman sekalian huruf yang khusus nyangkut di isim adalah nawasikh. Selanjutnya, nawasikh ini dia jamak dari nasikhun, nasikhani, nawasikh. Nawasikh ini adalah jamak. Artinya adalah kenapa dia dinamakan nawasikh? Dia dinamakan nawasikh karena dia membatalkan hukum mubtada dan khobar. Ya, gara-gara nawasikh inilah hukum mubtada dan khobarnya itu berubah. Yang awalnya mubtada dirofa, yang awalnya khobar dirofa, ketika nawasikh masuk, ya ada dua kemungkinan, ya, atau bisa tiga kemungkinan. Bisa mubtada'nya nanti dirofa, khobarnya dinasab. Bisa mubtada'nya dinasab, khobarnya dirofa, atau dua-duanya dinasab, ya. Nanti ketika nawasikh masuk, nanti mubtada'nya berubah nama. Dia bukan lagi disebut mubtada, tapi isim, ya. Imma dia isim kana wa akhwatiha atau isim inna wa akhwatiha. Jadi masing-masingnya memiliki hukum. Nah, nawasikh ini huruf-huruf yang membatalkan hukum mubtada dan khobar ini banyak teman-teman ya. Di sini disebutkan inna dan saudari-saudarinya saja. Di sini inna, anna. Inna sesungguhnya, anna bahwasanya, ka anna seperti, lakinna akan tetapi, laita. Laita ini kita terjemahkan seandainya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Naba, laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi debu, ya. Jadi laita ini dia litamanni, untuk berangan-angan. La'alla kita terjemahkan dengan semoga. Jadi la'alla ini litaraji, ya. Dia ada harapan atau timbul harapan. Harapan. Adapun laita ini dia hanya sekedar angan-angan saja. Sebagaimana kita tahu ada perbedaan antara angan-angan dan harapan. Jadi teman-teman sekalian, yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwanya nawasikh ini pasti setelahnya isim, atau nawasikh ini pasti masuk ke isim, ya. Karena memang ini wilayahnya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu sebagaimana kita tahu bahwa di mubtada ini pasti isim. Makanya dia dinamakan dengan jumlah ismiyah. Adapun khobar nanti ada pembahasannya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita masuk ke huruf keempat yang hanya masuk pada isim, yaitu huruf nida. An-nida'u, huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida itu huruf yang didatangkan untuk memanggil. Huruf yang didatangkan untuk memanggil. Jadi jika teman-teman ingin memanggil kawannya, maka bisa menggunakan huruf nida. Huruf nida itu apa saja? Ada ya. Dan ini yang paling masyhur, yang sering dipakai. Ya, dalam Al-Quran sering kita menjumpai ya ayyuhalladzina amanu. Ada ya. Ya, maka di situ huruf nida. Kemudian ada hamzah. Ini huruf nida juga. Ai, huruf nida. Haya, huruf nida. Ayah, huruf nida juga. Dari segi makna sama ya teman-teman sekalian. Artinya adalah wahai. Wahai. Ya. Ya Ahmad. Ya rojul. Ya walad. Ya bunai. Ya Hasan. Ya Muhammad. Nah, jadi ya, kapanpun kita dapati huruf nida ini,
yang didatangkan untuk memanggil pasti setelahnya itu adalah isim. Karena huruf nida hanya menempel, hanya masuk pada isim. Jadi kapanpun kita dapati huruf jar, huruf istisna, nawasikh, dan huruf nida, maka setelahnya itu pasti isim. Ya, setelahnya pasti isim. Kemudian penulis ingin menegaskan di sini, huruf-huruf yang disebutkan di sini hanyalah huruf-huruf yang sering muncul dan digunakan. Jadi anak ulangi, huruf-huruf yang disampaikan oleh beliau di sini adalah huruf-huruf yang sering muncul, yang sering digunakan. Karena memang modul ini diperuntukkan pemula, dikhususkan untuk pemula, agar bisa mengenal nahu ataupun sorof secara umum. Ya, karena levelnya pemula maka disebutkan yang enteng-enteng, yang ringan, yang mudah. Nah, jadi teman-teman sekalian barakallahu fikum, sekarang kita masuk ke huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil saja, ya. Bentar teman-teman, layarnya hilang. Nah, sekarang kita masuk ke huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil saja. Fiil itu kata kerja teman-teman ya. Nah, kita perlu tahu bahwa huruf-huruf yang masuk pada fiil ini dia terbagi menjadi 4. Ada namanya huruf nawasib. Nawasib. Nawasib ini jamak dari nasib. Nasibun, nasibani, nawasib. Apa itu nawasib? Nawasib itu adalah amil-amil nasab. Gara-gara dialah kata setelahnya nanti dinasab. Baik dengan fathah maupun pengganti fathah. Ya. Jadi nawasib kalau kita berbicara tentang nawasib di sini adalah huruf ya, huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil ya. Jadi tidak ada huruf-huruf ini menempel di isim. Nggak ada. Huruf-huruf nawasib ini hanya menempel, hanya masuk pada fiil saja. Apa saja itu? Seperti an, lan, idan, kai, lam kai, lam juhud. Seharusnya ada waw di sini ya. Juhud, juhud. Ada waw setelah ha. Ya, salah tulis ini. Hatta, fa sababiyah, au, waw ma'iyah. Jadi teman-teman sekalian, huruf pertama nawasib ini hanya masuk pada fi'il. Jadi bisa kita katakan inilah huruf-huruf nasab atau amil-amil nasab. Gara-gara dialah fi'il mudhari' setelahnya dinasab dengan fathah atau pengganti fathah. Jadi nawasib di sini kita katakan amil-amil nasab yang beramal pada fi'il mudhari'. Dan tentunya ini penulis mengambil penulis di sini berjalan di atas mazhab Kufah. Ya, menurut mazhab Kufah seluruhnya itu bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung dari an sampai waw. Jadi huruf-huruf ini bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung. Ini mazhab Kufah, ya. Atau biasanya kita sebut dengan Kufiyun. Adapun menurut mazhab Basrah, ya, Basriyun, ini yang sering kita jumpai di buku-buku nahwu, ya. Terkadang juga kita mengambil pendapat ini. Yang bisa menasab fi'il mudhari' itu hanya 4. An, lan, idan, kai. Adapun sisanya itu tidak bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung. Dia membutuhkan wasilah. Dia butuh bantuan. Butuh bantuan siapa? Butuh bantuan an mudmarotan. Jadi sebetulnya menurut mazhab Basrah yang menasab fi'il mudhari' selain 4 ini adalah an mudmarotan. An yang disembunyikan. Baik nanti disembunyikan jawazan maupun wujuban. Tapi dia tidak bisa menasab fi'il mudhari' secara langsung.
Yang menasab fi'il mudhari itu sebenarnya adalah an yang disembunyikan. Iya. Ala kulli hal, di sini kita berjalan di atas mazhab yang diambil oleh penulis, yaitu mazhab Kufah yang mengatakan bahwa an sampai audi itu dia menasab fil mudhari' secara langsung. An, lan. Lan artinya tidak akan, ya. Idan, jadi, kai, agar. Lam kai artinya sama ya, agar atau eh apa nama supaya, ya. Lam juhud ini dia secara khusus tidak punya makna, tapi biasanya diterjemahkan dengan penafian. Misalkan maka Allahu liyu'adzibahum, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Ada yang mengatakan bahwa penamaan juhud ini tidak cocok karena juhud itu artinya adalah ingkar. Adapun secara penerapan maknanya adalah nafi. Ya, itu ada yang mengkritik seperti itu. Tapi ala kulli hal, ikhwas sekalian, lam juhud di sini adalah lam yang didatangkan untuk menafikan. Hatta, hatta sehingga, ya, hatta sehingga. Fa sababiyah, ya, biasanya diterjemahkan dengan maka, ya. Au, au di sini bisa kita terjemahkan dengan eh, hingga, atau bisa juga diterjemahkan dengan kecuali. Ya, bisa diterjemahkan dengan kecuali. Kemudian wow, wow di sini adalah wow ma'iyah, ya. Artinya apa namanya, ada yang menerjemahkan dengan dan. Misalkan kita ambil contoh an, ya. An dan lan ini yang paling familiar, ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah belajar Nahu, contoh an dan lan ini sangat bermanfaat, ya. Misalkan an lan, uridu an adhaba. An adhaba. Kita lihat an di sini adalah huruf yang hanya menempel pada fiil, ya. Huruf yang menempel pada fiil, yaitu harfun nasbin wa masdarin wa istiqbal, ya. Jadi dia hanya menempel pada fiil mudhari'. Nah, dia hanya menempel pada fiil. Uridu an adhaba. Adhaba. Adhaba di sini adalah fiil mudhari'. Jadi an hanya masuk pada fiil. Adhaba adalah fiil. Contoh lain, lan tidak akan. Artinya adalah ana lan akdziba. Ana tidak akan berbohong. Lan akziba, lan akziba. Oh, kalau ada lan, pasti setelahnya itu fi'il, ya. Maksudnya adalah fi'il mudhari'. Jadi itu teman-teman sekalian, di sini memang tidak secara detail disebutkan oleh penulis apa namanya dari segi makna huruf-huruf nasabnya, kemudian contoh-contohnya. Di sini tujuan penulis menyebutkan nawasib di sini adalah ingin menjelaskan kepada pemula bahwa huruf-huruf nasab ini atau amil-amil nasab ini dia hanya masuk pada fi'il. Ya, karena memang temanya huruf-huruf yang hanya masuk pada isim, huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il, huruf-huruf yang bisa masuk di antara keduanya. Itu tujuan penulis eh meramu modul ini, ya. Adapun Adapun materi detailnya mungkin nanti ada di pembahasan selanjutnya atau di nahu tingkat lanjutan. Kemudian teman-teman sekalian, huruf lain yang hanya masuk pada fiil adalah jawazim. Jawazim ini hampir sama dengan nawasib, ya. Persamaannya adalah mereka sama-sama jamak. Jawazim ini jamak dari jazim. Jazimun, jazimani, jawazim. Artinya adalah amil-amil jazm. Artinya apa? Hanya apa namanya? Gara-gara amil jazm inilah fi'il mudhari' setelahnya itu dijazm dengan sukun atau pengganti sukun. Kalau nggak ada amil jazm ini, nggak mungkin dia sukun. Ya, nggak mungkin harokat akhir dari fi'il mudhari' itu
sukun. Jadi amil-amil jazm ini dia juga hanya masuk pada fi'il mudhari'. Nah, amil amil jazm ini dibagi menjadi dua. Ada amil jazm yang hanya menjazmkan satu fi'il. Jadi dia hanya menjazm satu fi'il mudhari' saja. Contohnya apa? Seperti lam, belum, lamma, ya, alam, alamma. Ini huruf-huruf yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Lam, lamma artinya sama, ya. Alam, apa namanya? Misalkan biasanya diterjemahkan dengan misalkan jadi hamzah yang pertama di sini adalah hamzah istifhamiyah ya. Kemudian alamah itu sama mananya dengan alam ya. Misalkan alam ya'tika khobar. Ah, bukankah telah datang kepadamu sebuah kabar? Alam ya'tika khobar. Bukankah telah datang kepadamu sebuah kabar? Jadi biasanya diterjemahkan seperti itu. Jadi alam artinya bisa juga kita terjemahkan dengan bukankah ya. Misalkan alam ya'tika akhuka. Bukankah telah datang kepadamu saudaramu? Ya, alama juga maknanya seperti itu. Dari segi hukum sama. Ya, dari segi hukum sama. Jadi Anda tidak menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan lam, lama, alam, alama. Anda hanya ingin menyampaikan bahwa lam, lama, alam, dan alama ini dia eh, huruf-huruf atau amil-amil jazm yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari'. Kita ambil contoh, misalkan lam. Ana lam aktub. Kita lihat di kata lam aktub. Di kalimat lam aktub. Lam, lam ini adalah dia termasuk jawazim. Dia termasuk amil-amil jazm. Dan dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Mana fi'ilnya? Aktub, lam aktub, lam aktub. Aktub ini fiil mudhari'nya. Ada berapa fiil mudhari'? Satu. Lam aktub. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Lama, alam, alamma. Dia hanya menjazmkan satu fiil mudhari' saja. Ya. Misalkan ana lam aktub artinya adalah ana tidak menulis atau ana belum menulis. Kemudian kita masuk ke huruf-huruf yang bisa menjazm dua fi'il mudhari' sekaligus. Kalau yang pertama kan hanya satu fi'il mudhari' yang dijazm. Kalau yang kedua ini dua fi'il mudhari' langsung dijazm. Ya. Nah, kalau amil-amil jazm yang menjazm dua fi'il itu ada yang namanya isim syarat karena memang dia jenisnya adalah isim dan ada yang namanya huruf syarat karena memang jenisnya adalah huruf. Nah, jadi eh, apa namanya amil-amil yang menjazm dua fi'il mudhari' ada yang namanya isim, isim syarat, ada yang namanya huruf syarat. Sekarang kita masuk ke isim syarat. Kenapa dia dinamakan isim syarat? Karena memang asalnya ini adalah isim. Dia bukan huruf. Ya, dia asalnya adalah isim, bukan huruf. Contohnya man. Man ini isim. Isim syarat. Kenapa isim syarat? Karena dia butuh kepada fi'lu syarat dan jawabu asyarat. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang man syartiyah, man isim syarat, itu dia butuh fi'il syarat. Yang dimana nanti dengan fi'il syarat inilah dia bisa melahirkan jawabu asyarat. Misalkan, man yata'allam yanjah.
Barang siapa yang belajar, dia akan sukses. Man ini man syartiyah. Artinya adalah dia butuh kepada fi'il syarat. Yang dimana dengan fi'il syarat inilah nanti bisa melahirkan jawab syarat. Ya, barang siapa yang belajar, dia akan sukses. Jadi kesuksesan ini akan lahir karena ada aktivitas belajar. Gara-gara ada fi'lu asyaratnya. Kalau nggak ada fi'lu syarat, nggak bisa jadi jawab asyarat. Nggak mungkin hasilnya ada, tapi pekerjaannya nggak ada. Ya, jadi harus harus ada fi'lu syarat, kemudian baru baru bisa mendatangkan jawabu asyarat. Itulah man syartiyah. Man isim syarat yang butuh fi'lu syarat dan jawabu asyarat. Contoh ma apapun. Ma tado' fi jaybika ya'man. Apapun yang kamu taruh di kantong kamu, dia akan aman. Ma di sini adalah isim. Ma syartiyah. Artinya dia butuh fi'lu syarat. Fi'lu syarat ini adalah fi'il mudhari' yang pertama dan dia juga butuh jawabu asyarat. Jawabu syarat inilah dia apa namanya? Jawabu jawabu syarat inilah dia fi'il mudhari' yang kedua. Jadi ma menjazmkan fi'il mudhari' pertama dan menjazmkan fi'il mudhari' yang kedua. Fi'il mudhari' pertama namanya fi'lu asyarat, fi'il mudhari' yang kedua namanya jawabu asyarat. Naam. Jadi seperti itu, ya. Fi'il pertama harus harus dijazm baik dengan sukun maupun pengganti sukun. Fi'il mudhari' yang kedua juga harus dijazm baik dengan sukun maupun pengganti sukun. Mata artinya kapanpun sama dengan ma dan ma hukumnya. Cuman mata maknanya adalah kapanpun, kapanpun, ya. Ayyana sama dengan mata ya, artinya adalah kapanpun. Ainama dimanapun, ya. Nanti tinggal kita bikin kalimat yang dimana di situ ada fi'il mudhari' yang pertama dijazm dan dia fi'lu syarat. Dan ada fi'il mudhari' yang kedua dijazm dan dia eh apa namanya? Jawabu asyarat. Iya. Kemudian anna, ya. Anna bagaimanapun, ya. Bagaimanapun. Haitsuma. Hai haitsuma. Oh, afwan. Anna ini sama dengan ainama ya, dimanapun. Kalau haitsuma ini sama dengan kaifama, ya, bagaimanapun. Bagaimanapun. Nanti tinggal kita bikin jumlahnya. Artinya dia membutuhkan fi'lu syarat dan jawabu asyarat. Kemudian ayyun. Ayyun. Naam. Ayyun ini artinya terkadang maknanya juga bisa diterjemahkan dengan kaifama. Sama dengan seperti kaifama. Ya, bagaimanapun. Nah, itu untuk jawazim yang menjazam dua fiil sekaligus, yang dimana status dia adalah isim, ya, statusnya adalah isim. Kemudian kita masuk ke jawazim yang jenisnya adalah huruf, ya, yang jenisnya adalah huruf. Taib. Kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum, huruf seperti huruf syarat ini seperti in dan izma, ya. In dan idma. Ya, in
Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarah Qatrun Nada, in ini adalah harfun bittifaq. Harfun bittifaq. Dia menurut kesepakatan ahli nahwu, in ini adalah huruf secara mutlak. Secara secara mutlak. Nah, artinya adalah jika. Contohnya bagaimana? In in taju' ta'kul. Jika kamu lapar, kamu makan. Jadi taju' yang pertama ini fi'il mudhari' dijazm dan dia adalah fi'il syarat. Fi'il syarat. Kemudian ta'kul ya, ta'kul atau kita berikan contoh lain misalkan in ta'kul tashba ya, in ta'kul tashba. In ini adalah harfu syaratnya. Kemudian fi'il syaratnya mana? Ta'kul. Fi'il mudhari' pertama dijazm. Hukumnya dijazm dengan sukun dan dia fi'il syarat. Jawab syaratnya mana? Tashba. Tashba ya fi'il mudhari'nya. Jadi fi'il mudhari' pertama yang dijazm adalah ta'kul, fi'il mudhari' yang kedua yang dijazm adalah tashba. Kedua-duanya adalah dijazm. Yang dimana tashba ini lahir karena ada aktivitas makan. Kalau nggak makan, nggak mungkin melahirkan eh, melahirkan jawab asyarat kenyang tadi. Ya, jika kamu makan, kamu akan kenyang. In ta'kul tashba. Jika kamu makan, kamu akan kenyang. Naam, idma. Naam, idma ini menurut beliau dia adalah harfun alal asah. Dia adalah huruf menurut pendapat yang paling sahih. Ya. Jadi menurut Ibnu Hisham, beliau mengambil pendapat yang mengatakan bahwa ijma ini adalah huruf menurut pendapat yang paling paling sahih. Ya, mananya sama seperti in. Mananya sama seperti in. Iya. Jadi jawazim ini teman-teman sekalian, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari', baik satu fi'il mudhari' maupun dua fi'il mudhari', setelahnya itu pasti fi'il karena memang dia hanya menjazm fi'il. Nggak mungkin menjazm isim, apalagi menjazm huruf ya. Dia pasti menjazm fi'il, tepatnya di fi'il mudhari'. Kemudian teman-teman sekalian, huruf yang hanya masuk di fi'il adalah huruf tanfis. Huruf tanfis itu sebagaimana yang telah Anda sampaikan semalam, dia huruf yang mengandung makna masa depan. Sin, ya bukan sa, tapi sin. Ya. Sin ini jika dia menempel di fi'il mudhari', maka dia menjadi istiqbal, bukan hal, tapi istiqbal, masa depan. Misalkan ana sa'akulu, ana akan makan. Artinya adalah dalam waktu dekat ini ana akan makan. Atau ketika dia tempelkan saufa, misalkan ana saufa akulu, ana akan makan juga. Sama-sama bermakna akan. Tapi akan yang bagaimana? Kalau ada saufa ini akannya untuk rentang waktu yang agak jauh. Ya, ana sa'akulu bisa jadi 2 hari akan datang dia makan atau 1 pekan lagi dia akan makan. Ya, ada yang mengatakan bahwa saufa ini dinamakan dengan harfu taswif. Ya, tapi ala kulli hal huruf tanfis itu bisa kita katakan asin, bisa juga kita katakan saufa karena sama-sama bermakna istiqbal untuk masa yang akan datang. Kemudian teman-teman sekalian, huruf yang hanya masuk pada fi'il adalah qad. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa qad ini hanya masuk pada fi'il. Ya, qad tabayyana. Sungguh telah jelas atau telah terang benderang. Perkara tersebut sudah jelas, bisa dipahami dengan baik. Ya,
baik dia qadnya litahqiq maupun qad litakrib. Ya, yang penting qad ini hanya masuk pada fi'il. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan huruf-huruf yang hanya masuk pada isim, huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il. Sekarang kita masuk ke huruf-huruf yang fleksibel dia, huruf mustarokah, huruf yang bisa masuk ke isim, bisa juga masuk kepada fi'il. Itu namanya huruf mustarokah. Ada yang namanya huruf atof, ya, huruf atof, kata penghubung. Banyak ya. Ada waw, fa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakin, imma. Waw artinya adalah dan. Fa, fa itu kita terjemahkan dan juga. Tapi dia perbedaannya itu kalau fa itu dia langsung. Ya, langsung tidak ada jeda. Kemudian au itu kita terjemahkan dengan atau. Summa, kemudian hatta, hingga. Bal, bahkan. La, tidak, ya. La di sini tidak atau bukan, ya. Lakin akan tetapi imma, baik, ya. Imma kitab wa imma kurrosa, baik kitab maupun kurrosa. Jadi huruf atof. Jadi huruf atof ini teman-teman, dia bisa masuk ke isim, bisa juga masuk kepada fi'il. Kita ambil contoh waw dan dia bisa masuk pada isim. Contohnya adalah jaa, jaa Ahmadu wa Mahmudun. Ya, jaa Ahmadu wa Mahmudun. Waw di sini masuk ke isim. Jaa Ahmadu wa Muhammadun. Wa Muhammadun. Lihat. Setelah waw ini Muhammadun. Muhammadun berarti isim. Ya. Kemudian waw di sini bisa juga masuk kepada fiil. Contohnya bagaimana? Misalkan Ahmadu, Ahmadu kataba wa qoro'a others. Kataba wa qoro'a. Wa qoro'a. Wow di sini huruf ataf. Qoro'a adalah fi'il. Ya, fi'il. Jadi dia wow di sini bisa masuk pada fi'il, bisa juga masuk pada isim. Kemudian huruf mustarokah yang lainnya adalah huruf istifham. Huruf istifham itu huruf yang didatangkan untuk meminta jawaban, ya, atau meminta pemahaman sesuai dengan namanya. Bisa dengan hamzah, bisa dengan hal. Artinya adalah apakah, ya. Artinya adalah apakah. Contohnya adalah misalkan pakai hamzah, misalkan adzahaba Muhammadun ilal fasal, adzahaba, adzahaba. Hamzah di sini adalah hamzah istifhamiyah, kemudian zahaba adalah fi'il. Ya, karena memang fi'il zahaba dia datang setelah hamzah istifhamiyah. Nah, kemudian hamzah istifhamiyah juga bisa masuk pada isim. Contoh, a'anta talibun, a'anta talibun, a'anta. Anta di sini adalah isim. Jadi hamzah istifhamiyah bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il. Kemudian huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fiil adalah huruf tafsir, huruf yang didatangkan untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya adalah ai. Biasanya ai ini diterjemahkan dengan adalah, ya. Biasanya di ta'rif-ta'rif ada seperti itu. Ya, jadi ai di sini bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Dia didatangkan untuk menjelaskan sesuatu, ya. Misalkan doroba,
bukan doroba. Misalkan ini nazoro ai roa. Nah, ai di sini masuk ke roa. Roa adalah fiil. Contoh lain, baitun ai darun. Lihat, ai darun. Ai di sini masuk ke isim. Jadi ai tafsiriyah ini untuk menjelaskan makna sesuatu, ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita sudah masuk huruf-huruf yang hanya masuk pada isim, huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil dan huruf-huruf yang fleksibel, terkadang masuk pada isim, terkadang masuk pada fiil. Taib, tafadhol. Sekarang kita tanya dulu biar lebih ini. Sebutkan huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Ustadz Muslih. Ustaz, insyaallah huruf-huruf yang bisa masuk pada isim hanya empat. Mm-mm. Yang Apa pertama apa aja huruf itu? harfu jar. Bisa Sahih? didengar sebenarnya? Naam. Eh, harfu istisna, nawasif, wa nida. Baik, mumtaz. Kemudian ihsan. Coba sebutkan huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil. Nah, Ustaz, nawasib wa eh, nawasib wa jawazim Ustaz. Mm-mm. Oh, tanfis wa qad Ustaz. Dua saja? Empat Ustaz. Iya. Ini kan nawasib jawazim, tanfis qad. Iya. Tanfis, qad, nawasib. Nawasib banyak ya. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, fa sababiyah, au, waw ma'iyah. Bisa juga jawazim ya. Baik dia amil-amil jazm satu fiil maupun amil jazm dengan dua fiil. Taib. Ah, Rifki Thani, tafadhal. Rifki Thani, sebutkan huruf-huruf yang bisa masuk pada isim, bisa juga masuk kepada fiil. Atof, istisham, wa tafsir. Naam, ahsantah. Mumtaz. Ini gampang ya. Nah, karena kita tinggal mendeteksi huruf-huruf masuknya kemana nih? Masuk ke isim, masuk ke fiil, atau bisa masuk keduanya. Jadi, eh, fokus kita di situ. Nah, tafadhol ikhwah, jika ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan nih Ustadz. Nah, Ada pertanyaan. kita ini ya yang ngangkat tangan aja ya, biar tertib ya. Taib. Kita mulai yang dari atas ini. Tafadhali, hikmah ya namanya ya. Tafadhali. Nah, Ustadz, Ana ya, Nah, tafadhali. Ustadz mau nanya nih, kan tadi kan untuk man syartiyah itu ya Ustadz ya. Mm-mm. Bagaimana kalau misalnya untuk kata manjada wajada itu termasuk bukan Ustadz? Nah, Manjada wajada. termasuk, termasuk. Eh, Kenapa tidak dijazm Ustadz itunya? Kan Dia tadi hanya menjazem mahal saja, tidak menjazem lafaz. hanya menjazm apa Ustadz? Dia hanya menjazem mahal, tempatnya Mahal saja. tempatnya saja. Iya, karena nggak bisa menjazem lafaz, karena lafaznya fi'il madin dan fi'il madin itu adalah mabni. Oh iya jada ya. Oke oke. Kalau yang lam juhud itu tadi maksudnya gimana Ustadz? Sama lam kai. Lam kai, likai, Sama kayak likai artinya gitu Ustaz ya. iya, lam kai itu maksudnya likai. Itu Oh, penerapannya. likai ya, supaya ya. Oke, terima Baik. kasih Ustaz. Afwan. Tafadhali dia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Saya izin bertanya, eh, untuk terkait dengan huruf yang khusus masuk di isim.
itu kan Mm-mm. salah satunya huruf jar. Yang tadi salah satu disebutkan adalah rubba. Rubba tadi Ustadz menyebutkan bahwa dapat berarti sedikit dan juga berarti banyak. Nah, ini kita tahu bahwa artinya bisa sedikit dan artinya Ustadz untuk membedakan. Nah, memang secara asal itu litaklil. Ini secara asal. Ya, jadi memang ada yang menambahkan bahwa dia juga bisa bermakna litaksir. Jadi Ana berbicara secara asal dia memang litaksir. Kebanyakannya memang apa? Bukan taksir, litaklil. Ya, secara asal dia litaklil. Jadi memang paling banyak dipakai. Cuman pendapat belakangan ada yang mengatakan bisa juga litaksir. Jadi simpelnya untuk mendeteksi apakah dia banyak atau sedikit itu memang kita lihat di ibarahnya. Misalkan rubba rojulin karimin laki tuhu. Berarti rubba di sini adalah kembali ke makna asal litaklil. Artinya adalah sedikit sekali lelaki mulia yang saya temui. Tapi kalau eh, misalkan seperti ini, rubba rubba rojulin kasulin roaituhu. Ah, kasul kan artinya adalah pemalas. Berarti rubba di sini adalah litakthir. Jadi memang harus melihat ibarahnya. Maaf Ustadz, ibarah itu apa? Apa? Ibarah. Ibarah itu ungkapan Hmm, ya, teksnya. tadi ketika apa namanya rubah rojulin kasulin dia Mm-mm. berarti banyak. Apakah itu maksudnya ketika teksnya itu teks negatif, dia bisa berarti banyak, kemudian kalau teks positif berarti sedikit atau ada syarat lain, Ustaz? Nah, jadi simpelnya seperti itu ya. Tapi biasanya ala al hasabi niyati al mutakallim. Ya, tapi kebanyakannya kita bisa mendeteksi lewat ibarahnya dari ungkapannya, ya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia tergantung niat penulis atau niat yang yang mengucapkannya. Tapi biasanya untuk ibarah-ibarah seperti itu kita temukan kalau untuk rubah itu biasanya litaklil ya, kebanyakannya seperti itu. Baik, Ustadz. Wallahu a'lam Terima bishawab. kasih. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Afwan. Tafadhali. Siapa ini? Ike. Ah, Tafadhali. Anang. Ya, syukur Ustaz. Ini minta tolong untuk layarnya digeser itu Ustaz. Biar pemilik nawasib. Oh, Nawasib. Ah, Ini kalau misal itu yang judulnya lam sama lam itu apa ya Ustaz? Lam yang yang nawasib sama lam jawazim. yang mana? Lam juhud ini ya? Lam sama lam. Lam sama Lam. berbicara tentang nawasib atau jawazim ini? Tujuannya Ustaz. Yang lam Bedanya nawasib lan sama sama lam. lam. Iya. Kalau lan ini dia amil nasab. Fi'il mudhari' setelahnya itu wajib nasab, wajib dinasab. Kalau lam fi'il mudhari' setelahnya wajib dijazm dengan sukun atau Artinya pengganti sama. sukun. Artinya sama Ustaz. Dari segi makna, dari segi makna memang sama-sama mengandung makna penafian. Karena Kalau lam itu semisal harfu nafyin wa nasbin. Kalau lam itu adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dari segi makna
sama diterjemahkan dari segi makna bahasa Indonesianya ya. Sama-sama diterjemahkan tidak ya. Sama-sama diterjemahkan tidak. Kalau kalau lan itu tidak akan, kalau lam itu biasanya tidak atau belum itu. Kemudian dari segi waktu beda. Tadi dari segi makna sama-sama diterjemahkan tidak ya, meskipun lan itu biasanya digandengkan dengan tidak akan. Kemudian dari segi waktu beda. Kalau lan itu memang penafiannya itu untuk waktu yang akan datang ya. Kalau untuk lam enggak, dia itu penafiannya itu justru untuk masa lampau. Makanya dia dinamakan dengan harfu qalbin. Huruf yang didatangkan untuk memutar waktu. Yang seharusnya fil mudhari' itu waktunya hal dan istiqbal diputar ke belakang. Diputar ke zaman lampau. Jadi dia menafikan pekerjaan di masa lampau. Jadi ketika Anda mengatakan ana lam adrus, aku tidak belajar. Dia berbicara saya tidak belajar itu di masa lampau. Tidak berbicara tentang pelajarannya di masa yang akan Belum. datang. Itu dari segi Jadi belum. waktu. Berarti contohnya lain misalkan ana lam Apa? astati. Contoh lainnya misal ana lam astati itu bisa Ustaz. Ana lam asati, ya bisa. Artinya adalah sebelum sebelum berbicara lam asati itu emang betul-betul nggak bisa. Tapi kalau ana Baik, lan baik. astati itu berarti penafiannya untuk akan datang. Hmm, Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Tafadhal Ustadz Muslih. Ya, Ustaz. Nah, satu mungkin boleh saran Ustaz nggih? Iya. Saran kan kita ini pemula Ustaz. Jadi kalau ambil nawasib, jawazim dan seterusnya, ini kan kita perlu contoh Ustaz Zuna. Jadi bagaimana kalau maaf nih pengalaman sebelumnya kita di halakoh satu, halakoh pertama itu kita ada insight Ustaz, ada contoh kita diberikan modul lain tapi kita pelajari sendiri gitu, hafal sendiri. Nah, seperti Amil Nawasib ini kan ada kata an, lan, izan. Kayak ini kita mau apa namanya contoh konkretnya gitu. Di mana menggunakan an, di mana penggunaan lan ini mungkin kalau kita bilang waktu mungkin tidak cukup Ustaz untuk jelaskan satu persatu contohnya. Mungkin kami bisa diberikan modul Ustaz, modul tambahan kami yang anu sendiri nanti gitu Ustaz. Itu masukannya Ustaz. Nah, insyaallah. Nah, yang kedua Ustaz, Iya. Afwan, yang kedua itu pada Kamil Nawasih Ustaz. Kata inna di sini bermakna sesungguhnya ya. Naam. Ah, bagaimana ini kan eh, huruf ini khusus masuk pada isim Ustaz Zuna. Bagaimana kata inna anzalna? Ini kan itu kalau tidak salah fi'il Ustaz. Iya, inna. Anzalna. Iya, Apa itu termasuk amin? di situ inna plus nun di jamaati al-fa'ilin Ustaz. Ya, tutup ya. Oh, Jadi inna plus nahnu. Jadi inna. Oh, seperti oh itu iya, ya. iya. Berarti nahnunya jadi isimnya ya. Iya, itu nahnu. Bang ini Jazakallah Ustaz. nangis-nangis Baik. aja ada kasih. Ana menanggapi yang pertama tadi Ustaz ya. Masya Allah Nggih. bagus sekali. Ana juga dari awal mengajar sudah ada inisiatif seperti itu. Karena memang kita pertama di sini tujuan mu'alif menyampaikan materi ini untuk mengenalkan hanya huruf-huruf ini masuknya kemana? Ke isim, fiil, atau isim atau fiil secara umum ya. Kemudian kalau misalkan kita lari misalkan ke modul lain, khawatirnya menjadi panjang Ustaz. Makanya di sini Oh, Anda hanya mengambil satu atau dua saja. Satu atau dua contoh saja. Tapi itu bagus nanti mungkin kita tulis di
di Word-nya mungkin bisa itu. Ana usahakan nanti misalkan seperti biasa, contoh Iya. konkret dari an, lan, nanti misalkan uridu an azhaba, misalkan ana lan astati'a, itu bisa. Tapi kalau untuk lari ke modul lain itu khawatirnya terlalu panjang nanti. Iya, Karena Ustaz. memang ini Ya, modulnya ringan-ringan untuk pemula. Jadi seperti itu. yang paling jarang Anda temuin ini kan jawazim yang isim isyarat, Ustaz. Isim syarat. Iya. Dua fiil nih. Jadi Nah, itu jarang emang kita agak berat temukan Sar, itu, Ustaz. sebenarnya. Iya. Iya. Jadi kita mungkin betul contoh konkretnya gitu, Ustaz. Apa, Nah, Ustaz? Jadi, boleh. baik. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ustaz Ahyar. Oke. Ahlan wassalam Ustaz. Oke Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi hayakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, saya ingin mempertanyakan tentang kode tadi. Kan kode di sini kan pembahasannya adalah masuknya dia kepada fi'il, kan begitu. Jadi Iya. eh, dia masuk kepada fi'il madhi, kemudian masuk kepada fi'il mudhari. Jadi ketika dia masuk kepada fi'il madi berarti sungguh, kemudian masuk kepada fi'il mudhari menjadi berubah artinya. Bisa menjadi eh, mungkin atau kadang-kadang. Jadi pertanyaan saya Ustadz, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengenali kode itu ketika masuk kepada fi'il mudhari berarti tiba-tiba artinya mungkin dan bisa berarti kadang-kadang. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, di dalam bahasa Arab, bahasa mungkin itu kan sudah ada, misalnya rubama anta muhiqqan, mungkin kamu benar. Kemudian ada ahyanan itu kadang-kadang. Maka pertanyaan kedua adalah kalau kita berkomunikasi bahasa Arab, yang kita pakai yang mana Ustadz? Kita pakai yang yang rubama atau ahyanan, atau kita pakai langsung kata kode masuk kepada fil mudhari, begitu Ustadz. Terima kasih. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk ketentuan-ketentuan kod yang masuk ke film mudhari, Ana belum menemukan ya, maksudnya itu apakah dia, doa bitnya itu seperti apa? Apakah dia selalu bermakna mungkin atau kadang-kadang? Wallahu alam ya. Kalau itu Ana belum belum bisa menjawab. Kalau untuk film madin memang ada dua bitnya seperti itu. Kalau untuk film mudhari secara khusus Ana belum menemukan Ustaz. Nanti kalau antum dapat faidah bisa mengabari Ana. Kemudian dari segi istiqmal, dua-duanya sering Ana dapati orang Arab memakai seperti itu Ustaz. Ya, karena dalam sebuah hadis kan ada juga yang mengatakan bahwa apa sih namanya? Yang hadis tentang setan yang kena meteor ketika dia mencuri informasi itu kan pakai pakai baroh rubama. Ya, kadang-kadang juga artinya. Iya, jadi code juga terpakai ya. Jadi bisa dipakai Ustaz dari segi istimal Ustaz. Tapi kalau dari segi kaidah wallahu alam ya. Nanti kalau antum bisa atau jika antum mendapatkan faidah bisa mengabari ana biar kita istifadah. Nah, Ustaz. Wallahu alam Ustaz. Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum. Masya Allah, hadza ustaduna. Min aina antum Ustaz? Dari mana antum nih? Ana min Muhafazah Sumatera Syamaliyah. Masya Allah. Anta mudir ma'had, ha? Direktur pesantren nih. Lah, lah, lah. Hadza lil mubtadiin, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. La ba'sa, Ustaz. Wa Ah, Ustazul Kabir. sahih, Ustaz Kabir. Seharusnya kita nih istifadah sama antum nih. Nama ala kulli hal ya ikhwah. Barakallahu fikum. Ustaz Ihsan, tafadhal Ustaz Ihsan. Nah, Ustaz, afwan Ustaz. نزلت في خير Ustaz an isim syarat Ustaz. Suma artini masalan wa isra bibudin wa qad ashiru bil hayr Ustaz. Mm-mm. Isim syarat Ustaz. Fil syarat.
Nah, Ustaz, ayat ini masalah Ustaz. Hmm. Wa isra bibutin. Mana syarat fi'il syarat Nah, Ustaz, ayat ini masalah wa isra bibutin Ustaz. wa mana wa Wa isyraf isra. Isra Ustaz. wa isyraf. Isra. Isra Ustaz. Oh, isyrah. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Jadi kawan kita menanyakan ya, minta diulang lagi penjelasan fi'il syarat. Fi'il syarat itu dia tidak bisa muncul kecuali didahului oleh isim syarat atau huruf syarat. Itu kaidah pertamanya. Kalau nggak ada isim syarat, nggak ada huruf syarat, maka dia tidak bisa dikatakan fi'il syarat. Karena fi'il syarat itu dia membutuhkan jawab syarat. Ya, itu kaidah lainnya. Jadi fi'il syarat itu membutuhkan jawab syarat. Ya, misalkan makan. Apa hasil dari makan ini? Kenyang. Maka kenyang inilah nanti akan jadi jawab syarat. Artinya adalah jika kamu makan, kamu akan kenyang. Itu kaidahnya. Makan. Apa hasil dari makan ini? Kenyang. Maka makan ini fi'il syaratnya, kenyang tadi adalah jawab syaratnya. Nah, tinggal nanti kita tinggal berikan isim syarat atau huruf syaratnya. Misalkan jika kamu makan, kamu akan kenyang. Berarti in ta'kul tashba. Nah, ketemu di situ. Jadi kita memang harus mencari fi'il syarat dan jawab syaratnya dulu. Ya, jadi seperti itu. Ustaz, syukran, jazakallah khair. Afwan wa jazakumullah khairan. Wa fatahallahu alaikum ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib ya ikhwah, waktunya sudah lewat. Masya Allah, ya sebuah liqa yang sangat sangat bermanfaat ya, sangat sejuk ya, sangat tenang. Masya Allah diskusi yang bagus dari antum semua ya, keaktifannya Masya Allah, saling bertanya ya, saling beristifadah ya. Karena juga sama-sama belajar sama seperti antum ya. eh Jika ada hal yang dirasa kurang nanti kita bisa saling beristifadah semua ya. Syukron lakum, semoga sedikit faidah ini bisa memuaskan teman-teman sekalian karena memang materi yang disampaikan ini adalah materi pemula ya, ala kadarnya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk belajar bahasa Quran dan diberikan kemudahan dalam mengamalkannya. Barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.